Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pagi dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai fungsi pembangkit luar. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Anissa Fitri, dan ada rekan saya, Delia Natasha. Oke, untuk materi yang akan kami jelaskan nanti ada dua topik. Ada fungsi pembangkit untuk kombinasi dan fungsi pembangkit untuk permutasi. Oke, sebelum masuk ke fungsi pembangkit untuk kombinasi, di sini ada beberapa rumus yang nantinya akan sering digunakan untuk perhitungan contoh soal di fungsi pembangkit untuk kombinasi. Ada 1 sampai 10, ini 11 sampai 16, dan ini ada 3 rumus yang akan sering digunakan di fungsi pembangkit untuk kombinasi nanti untuk contoh soalnya. Oke, kita masuk ke fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, di sini ada permasalahan awal, di mana soalnya itu ada berapa cara jika terdapat ke objek A, B, dan C jika diambil ke objek dengan ketentuan bahwa A terambil maksimum 1, B terambil maksimum 2, dan C terambil maksimum 1. Jadi di sini kita jabarin dulu, sesuai yang di soal tadi, A itu kan maksimum 1 ya. Ini A terambil maksimum 1. Berarti A itu punya dua kemungkinan, 0 dan 1. Di mana 0 itu yang tidak terambil dan 1 itu berarti terambil 1. Lalu yang B itu maksimum 2. Berarti B itu punya 3 kemungkinan, 0, 1, dan 2. Nah, yang C sama kayak yang A tadi, maksimum 1. Berarti punya dua kemungkinan, 0 dan 1. Selanjutnya, maka permasalahan tersebut dapat ditulis menjadi kayak gini. Jadi AX pangkat 0 tambah AX pangkat 1 dikali BX pangkat 0 tambah BX pangkat 1 tambah BX pangkat 2 dikali CX pangkat 0 tambah CX pangkat 1. Nah, ini kenapa A-nya itu pangkatnya 0 dan 1 ya? Karena tadi kemungkinan ada dua kan. Ada kemungkinan yang sudah terambil itu 0 dan terambil 1. Berarti pangkat 0 dan 1. Nah, yang B kan tadi maksimumnya 2. Berarti pangkatnya 0, 1, 2. Nah, untuk yang C itu sama kayak A tadi nih, si pangkat 0 dan pangkat 1. Nah, dari sini, dari yang di atas ini kita jabarin, jadi kita pecah A 0, X pangkat 0, tambah A pangkat 1, X pangkat 1, dan seterusnya. Ini penjabaran dari atas ini. Nah, seperti kita tahu, kalau yang pangkatnya 0 itu kan 1 ya, kayak A 0, X pangkat 0 itu kan 1. Kita ubah aja, jadinya 1 plus AX dikali 1 tambah BX tambah B kuadrat X kuadrat dikali 1 plus CX. Nah, yang ini kita hitung, jadi nanti hasilnya itu yang bawah ini. Hasilnya setelah kita hitung dapat 1 plus A plus B plus C X tambah AB, AC, AB plus AC plus BC plus B kuadrat X kuadrat. Ditambah ABC tambah AB kuadrat tambah B kuadrat C X pangkat 3 tambah AB kuadrat CX pangkat 4. Nah, di sini kita lihat nih koefisien X pangkat 3. Berarti kan yang ini ya, yang ini. Nah, di situ dibilang kalau koefisien X pangkat 3 ini memberikan kemungkinan memilih 3 objek dengan 3 cara. Berarti benar, di sini ada 3 objek, ada A, ada B, ada C, ada AB kuadrat atau ABB, dan ada B kuadrat C, berarti BBC. Berarti benar memilih 3 objek dengan 3 cara. Berarti 1, ini yang AB-nya ABC 1, AB kuadratnya 2, dan B kuadratnya B kuadrat C itu yang ketiga. Nah, demikian juga untuk koefisien dari X pangkat 2. Yang ini ya. Untuk X pangkat 2 ini berarti memilih dua objek AB, AC, BC, dan B kuadrat dengan 4 cara. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi, hal yang sama berlaku untuk koefisien-koefisien yang lain. Setiap suku dari koefisien X pangkat 3 akan berkorespondensi dengan satu cara memilih 3 objek, sehingga banyak cara memilih 3 objek sama dengan banyak suku dari koefisien X pangkat 3. Oke, nah di sini kita, biar lebih gampang, yang tadi itu bisa kita ubah dengan gunakan FVB. Gimana FVB-nya itu sama dengan, PX sama dengan 1 plus A. 1 plus X dikali 1 plus X kuadrat dikali 1 plus X. Nah, ini kalau misalnya dihitung, hasilnya akan menjadi ini.
1 plus 3x plus 4x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus x pangkat 4. Nah, sama kayak tadi, misalnya kita ngelihat dari 4x kuadrat, koefisien dari x kuadrat. Berarti untuk 4x kuadrat ini kita memilih dua huruf atau dua objek dengan 4 cara. Itu sama kayak tadi. Tunggu. Kalau yang tadi kan juga ya, untuk X pangkat 2 itu memilih dua huruf atau dua objek dengan 4 cara. Berarti sama aja kayak yang FEB ini. Cuman FEB-nya lebih mudah dilihatnya. Nah, sehingga secara umum akan diperoleh persamaan umumnya tuh kayak gini. Dimana ini persamaan umum yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung contoh soal. Misalkan terdapat P tipe objek dan terdapat N1 objek tipe 1, N2 objek tipe 2 sampai dengan NP objek tipe P. Misal TK itu menyatakan banyaknya cara mengambil ke objek di mana dibolehkan mengambil banyak objek tiap tipe. Fungsi pembangkit untuk TK adalah PX sama dengan sigma TK X pangkat K, di mana PX itu sama dengan 1 plus X kuadrat plus seterusnya sampai dengan X pangkat N1. Dikali 1 plus X kuadrat plus seterusnya sampai dengan X N pangkat N2, dan seterusnya sampai nanti X pangkat NP. Bilangan TK itu diberikan oleh koefisien X pangkat K dalam PX. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di mana soalnya itu tentukan banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda di mana pengulangan tidak diperkenankan. Jadi di sini kita garis bawahi kalau pengulangan itu tidak diperbolehkan. Nah, karena tidak diperbolehkan, otomatis kita cuma punya dua kemungkinan. Kemungkinan 0, kemungkinan 0 sama 1. Karena tidak boleh karena tidak boleh ada pengulangan. Jadi cuma ada dua kemungkinan, si 0 dan 1. Nah, setelah itu kita buat nih ke persamaan si PX tadi, persamaan umumnya. Jadinya kan PX sama dengan 1 kali 1 tambah X dikali 1 tambah X dikali 1 tambah X dan seterusnya sampai dengan N faktor. Kenapa N faktor? Ya karena dari soalnya kan tidak diketahui berapa banyak faktornya, berapa banyak N-nya, jadi sampai N faktor. Nah, dari sini, dari 1 plus X dan seterusnya, kita bisa ubah ke 1 plus X pangkat N. Nah, yang ini kita bisa pakai rumus yang awal tadi, yang di awal-awal. Kita pakai rumus yang, bentar, yang nomor 16. Berarti kita back ke halaman awal tadi. Nih, yang ini. 1 plus X pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan T hingga NK X pangkat K. Kita pakai rumus yang ini, teorema binomial, jadinya gini kan, kita ganti jadinya sigma R sama dengan 0 sampai dengan N R X pangkat R. Nah, banyak cara memilih R objek tanpa pengulangan dari N objek yang berbeda adalah koefisien dari X pangkat R dalam PX, yaitu kombinasi NN. Kayak gitu. Kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ini sama kayak contoh sebelumnya, tapi bedanya kalau yang kedua ini pengulangan itu diperbolehkan atau diperkenankan. Karena pengulangannya diperbolehkan, jadinya tidak terhingga nih, jadi 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Jadi kita ubah aja ke dalam bentuk persamaan umumnya, yaitu PX sama dengan 1 plus X kuadrat plus seterusnya dikali 1 plus X kuadrat dan seterusnya dikali sampai N faktor. Kenapa N faktor? Ya karena dari soalnya nih, N objek berbeda sampai N faktor jadinya. Nah, terus dari sini kita bisa ubah ke sini. 1 plus X kuadrat plus seterusnya sampai pangkat N. Gitu. Terus dari situ kita bisa pakai rumus yang awal tadi. Nih, dari sini kita bisa pakai rumus, jadinya bentuknya kayak gini, 1 per 1 min X pangkat N. Itu pakai rumus yang pertama tadi, yang 1 per X plus X kuadrat dan seterusnya. Karena pangkat N, jadi tinggal ditambahin pangkat N doang di sini. Nah, terus yang PX sama dengan 1 per 1 min X pangkat N ini juga pakai rumus yang awal tadi, yang
Kita balik ke yang tadi. Pakai rumus yang ini nih. Fx sama dengan 1 per 1 min x pangkat n, jadinya berubah sigma k sama dengan 0 sampai dengan k hingga n min 1 plus k, k x pangkat k. Kita pakai rumus yang itu, jadinya, jadinya kayak gini kan. Px sama dengan R-nya kita ganti sama, K-nya kita ganti jadi R, jadinya R sama dengan 0 sampai dengan K hingga N plus R min 1, R X pangkat R. Nah, jadi banyaknya cara memilih N objek dari N macam objek yang sama dengan koefisien X pangkat R dalam X, yaitu N plus R min 1 R. Nah, kita masuk ke contoh soal ketiga, di mana soalnya itu ada beberapa cara mengambil huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya, sedemikian hingga setiap konsonan terpilih paling sedikit 1, dan setiap vokal terpilih paling banyak 10. Nah, di sini kita jabarin dulu nih Surabaya, karena di Surabaya itu hanya ada 3, jadi kita ambil satu doang di sini. Jadi Surabaya gitu. Terus di soalnya bilang kalau konsonan itu paling sedikit 1. Jadi kan konsonan itu ada S, ada R, ada B, ada Y. Nah, itu paling sedikit 1, kita buat tandanya kayak gini. Paling sedikit 1, yang R juga, yang B juga, yang Y juga. Nah, terus yang vokal itu paling banyak 10. Yang vokal kan ada U sama A ya. Nah, itu kita buat tandanya paling banyak 10 kayak gini. Nah, dari sini kita bisa ubah ke persamaan umum tadi yang Px sama dengan X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya pangkat 4 ini ya buat yang konsonan. Karena kan konsonan itu paling sedikit 1 ya. Jadi dimulai dari X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya. Ini pangkat 4 karena konsonannya ada 4 kan. Ada S, ada R, ada B, ada Y. Nah, terus buat yang vokal, itu paling banyak 10. Berarti kita mulai dari X pangkat 0 atau dari 1 nih. 1 tambah X kuadrat, tambah seterusnya sampai dengan X pangkat 10. Pangkat 2 karena vokalnya tuh ada 2, ada U sama ada A. Nah, dari sini kita ubah pakai rumus yang tadi, yang awal tadi. Yang ini, yang 1 per 1 X. Oke. Nah, kenapa dikurang 1 di sini? Karena kan tadi di rumus awal itu ada 1 plus X kuadrat, sedangkan di sini dari X doang. Jadi biar nggak mengubah nilainya, kita dikurang 1 di sini. Terus pangkat 4, karena di sini pangkat 4. Terus yang ini juga kita pakai rumus yang tadi, tapi yang kedua. Jadinya karena N-nya ada 10, jadinya 10 ditambah 1, jadi kan 11 kan? Jadinya 1 min X pangkat 11 plus 1 min X pangkat 2. Nah, dari sini kita jabarin aja intinya, nanti didapat X pangkat 4 dikali 1 min X pangkat 11 pangkat 2 dikali 1 min X pangkat min 6. Nah, yang ini itu ini. Didapat hasilnya X pangkat 4 min 2X pangkat 15 tambah X pangkat min 6. Nah, untuk yang ini, itu kita pakai rumus yang teorema binomial tadi, ya nomor 16. Kita ubah aja jadinya 1 per 1 min X pangkat 6. Gini. Karena biar pangkatnya jadi positif kan. Jadinya kayak gini, kita pakai rumus yang binomial tadi, nanti didapat sigma sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan K hingga 6 plus K min 1 K X pangkat K. Nah, terus karena di sini ada X pangkat 4, sorry, X pangkat 4, 2X pangkat 15, X pangkat 26, kita tambahin aja sama yang X pangkat K ini. Jadinya yang pertama kan jadinya sigma K sama dengan 0 sampai dengan K hingga 6 plus K min 1 K X pangkat K plus 4 buatnya ini. Terus min 2 sigma K sama dengan 0 sampai dengan K hingga 6 plus K min 1 K X pangkat K plus 15. Ini buat yang kedua ini. Terus yang ketiga juga sama nih. Jadinya pangkat X pangkat K plus 26. Nah, ini kan di X-nya itu pangkatnya penjumlahan ya. Sedangkan kalau yang soal-soal sebelumnya itu pangkatnya cuma X pangkat K, X pangkat R.
Nah, di sini kita harus menghilangkan penjumlahan ini. Si K plus 4-nya sama 15-nya sama 26-nya. Caranya gimana? Caranya itu kita harus mengurangi semuanya dengan 4. Buat yang ini dulu ya. Nih, ini kan pangkatnya K plus 4 ya. Jadi semuanya itu kita kurang sama 4. Ini kan 6 dikurang 1 tuh 5. 5 dikurang 4, 1 kan. Jadinya K plus 1. Nah, yang K ini juga kita kurang sama 4. Jadinya K min 4. Nah, karena kita kurang 4 semua, jadi K itu dimulai dari 4, bukan dari 0 lagi. Terus lanjut nih, yang kedua juga sama. Karena pangkatnya K tambah 15 atau plus 15, jadi kita kurangin semuanya sama 15. 6 dikurang 1 kan 5. 5 dikurang 15 jadinya min 10. Kan min 10, yang ini juga kita kurangin sama 15 jadinya K min 15. Nah, karena dikurang 15, kita mulai dari K sama dengan 15. Nah, terus yang terakhir juga sama, K plus 26, kita kurangin semuanya sama 26. Jadinya 6 kurang 1, 5, 5 kurang 26, min 21. Jadi akan min 21, kan min 26. Dimana angkanya itu mulai dari 26. Nah, setelah kayak gitu, banyak cara yang dimaksud sama dengan koefisien dari X pangkat K dalam PX. Kita lihat banyak caranya seperti ini. Nah, kalau misalnya K-nya itu kecil dari 4, jadi banyak caranya itu 0. Kenapa 0? Karena kan yang tadi di sini K-nya dimulai dari 4 ya. Jadi untuk yang sebelum atau kecil dari 4, banyak caranya itu 0. Kalau misalnya K-nya itu dari 4 sampai dengan 14, berarti kita pakai yang ini. K plus 1, K min 4. Nih, kan dari 4 sampai dengan 14. Kalau ini kan udah masuk ke 15 ya, jadinya yang di bawah 15. Jadi 4 sampai dengan 14 kita pakai yang ini, K plus 1, K min 4. Nah, kalau misalnya K-nya itu dari 15 sampai 25, kita pakai yang 2 tadi. Yang ini. K tambah 1, K min 4, min 2, K min 10, K min 15. Itu buat K-nya itu dari 15 sampai 25. Nah, kalau misalnya K-nya itu besar dari 26, yang ini kan ini 26 ya. Kalau misalnya udah besar dari 26, K-nya kita pakai semuanya. Jadi K plus 1 K min 4, min 2 kombinasi K, min 10 K min 15, tambah K min 21 K min 26. Kayak gitu. Lanjut, soal yang keempat. Soal yang keempat itu, dengan berapa cara 60 objek yang identik dapat ditempatkan di dalam 4 kotak yang berbeda sedemikian hingga yang pertama, setiap kotak mendapat paling sedikit 1, dan yang kedua, setiap kotak itu mendapat paling sedikit 10 objek dan tak lebih dari 20 objek. Kita hitung yang pertama dulu. Karena yang pertama itu paling sedikit 1 objek, jadi kita mulai dari X pangkat 1, yang ini. Nih, X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, dan seterusnya pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena ada 4 kotak. Nah, biar kita bisa pakai rumus yang tadi, yang awal-awal itu, jadi kita ubah aja ke dalam bentuk kayak ini. Kan jadinya kan X, kita keluarin X-nya kan, X dalam kurung 1 plus X kuadrat, plus, dan seterusnya, pangkat 4. Nah, X-nya juga kita pangkatin 4 nih. Jadinya X pangkat 4, dalam kurung 1 plus X kuadrat, plus seterusnya pangkat 4. Nah, yang ini, yang 1 ditambah X ini, kita pakai rumus yang awal tadi, yang pertama. Jadinya 1 per 1 min X pangkat 4. Nah, terus dari sini kita bisa pakai rumus yang binomial tadi, yang nomor 16. Jadinya sigma sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai dengan terhingga 4 plus R min 1 R X pangkat R. Nah, di situ karena di sini masih ada X pangkat 4, kita jadinya jumlahin aja nih si X pangkat 4 sama si X pangkat R. Jadinya kan ini ya, sigma R sama dengan 0 sampai dengan terhingga 3 plus R X pangkat R plus 4. Nah, ini sama kayak tadi, karena di pangkatnya masih ada penjumlahan, kita kurangin semuanya sama 4. Karena kita kurangin semuanya sama 4, jadi R-nya itu dimulai dari 4. Jadinya kan 3 min 4 itu min 1. Jadinya R min 1, R min 4, X pangkat R.
Nah, dari situ kita dapat hasil ini. Jadi banyaknya cara menempatkan 60 objek yang identik ke dalam 4 kotak yang berbeda, sedemikian hingga tiap kotak mendapat paling sedikit satu objek adalah koefisien dari 60. Jadi kita masukin aja R-nya itu sama dengan 60. 60 kurang 1, 59, 60 kurang 4, 56. Jadi kombinasi dari 59 dan 56. Kalau dihitung hasilnya jadinya 32.509. Itu buat yang pertama. Sekarang buat yang kedua, karena ada 4 kotak berbeda dan setiap kotak mendapat paling sedikit 10 objek dan tak lebih dari 20 objek, maka fungsi pembangkit untuk persoalan ini yaitu gini, X pangkat 10 sampai dengan X pangkat 20. Karena kan paling sedikit 10 ya, 10 objek. Jadinya dimulai dari X pangkat 10 sampai dengan X pangkat 20. Pangkat 4 karena ada 4 kotak. Nah, ini sama kayak tadi, kita keluarin aja nih si X-nya kan. Biar bisa pakai rumus yang awal tadi, yang 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Jadinya kan X 10, X pangkat 10 kali 4, jadinya X pangkat 40. Nah, ini penjabarannya 1 plus X plus seterusnya sampai dengan X pangkat 10. Nah, yang ini tadi kita pakai rumus yang awal. Jadinya kita ubah menjadi 1, kan N-nya 10 ya. 10 ditambah 1 jadinya 11. 1 min X pangkat 11 per 1 min X pangkat 4. Nah, yang ini kita pecah lagi jadinya kayak gini. 1 per 1 min X pangkat 11 min 4, 1 per 1 min X pangkat 4. Nah, yang ini tuh kita pakai rumus awal yang teorema binomial. Jadinya kan X pangkat 40 sigma S sama dengan 0 sampai dengan hingga min 1 pangkat S, 4S, X pangkat 11S dikali, yang ini kita juga pakai teorema binomial, kita ubah jadinya sigma R sama dengan 0 sampai dengan hingga R plus K, R, X pangkat R. Gitu. Nah, terus kita dapetin variabel X-nya itu, kan di sini ada X pangkat 40, X pangkat 11S, sama X pangkat R. Jadi, kita bentuk persamaan menjadi 40 tambah 11S tambah S sama dengan 60. Kita dapat yang memenuhi itu S sama dengan 1, R sama dengan 9, atau S sama dengan 0, dan R sama dengan 20. Nah, di sini kita masukin aja dua-duanya ke persamaan tadi. Yang pertama kita masukin si ini dulu, 0 sama R-nya 20. Kita masukin, kan S-nya pangkatnya 0 nih. Ini pangkat 0, terus R-nya itu 20. Jadinya 20 tambah 3, R-nya 20. Ditambah sama yang ini, S sama dengan 1, R sama dengan 9. Jadinya kayak gini kan, min 1 pangkat 1, 4, kombinasi 41, 9, 9 tambah 3, 9. Ini kita hitung, pokoknya nanti jadinya dapat hasil 891. Kita masuk contoh ke 5. Contohnya, soalnya itu, tentukan banyaknya solusi bulat dari persamaan dan daftarkan solusi bulat tersebut. Oke, berarti kita daftarin dulu. Di sini kan ada X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 sama dengan 91. Dimana ini tuh besar dari sama dengan 5i plus 3. Jadi kita masukin aja X1 kan berarti 8 ya. 1 kali 5 tambah 3 berarti 8. 8. Plus X2 berarti 2 kali 5 itu 10. 10 tambah 3, 13. Nah, ini ditambah X3-nya berarti kan 18. Terus X4-nya berarti 4 kali 5, 20, tambah 3, 23. Plus 28. 5 kali 3. 5 kali 5, 25 plus 3, 28. Nah, ini kalau misalnya kita jumlahin, kan 90 ya. Sedangkan kalau di soal itu 91. Otomatis berarti di antara bilangan ini, di antara 8, 13, 18, 23, atau 28, kita tambah 1, biar hasilnya 90. Misalnya kita tambah, ini bisa tambah 1, jadi kan 29 ya. Nah, kalau misalnya 8 tambah 13, tambah 18, tambah 23, tambah 29, itu kan hasilnya 91 kan. Jadi kita udah secara logika tuh udah tahu kalau misalnya solusinya itu ada 5. Ada si 8 ini tambah 1, 13 tambah 1, 18 tambah 1, 23 tambah 1, dan 28 tambah 1. Tinggal kita masukin aja ke persamaan umum yang tadi, yang PX. Jadinya kayak gini.
PX sama dengan X pangkat 8, sampai 8 ya yang pertama. Terus X pangkat 13 tambah X pangkat 14 dan seterusnya. Terus yang X pangkat 18 tambah seterusnya. Terus dikali X pangkat 23 tambah X pangkat 24 dan seterusnya. Sama X pangkat 28 dan seterusnya. Nah, sama kayak tadi, kita biar pakai rumus yang awal tadi, yang 1 plus X kuadrat, kita harus keluarin nih si X ini. X ini, terus X ini kita keluarin, jadinya kan begini ya, X pangkat 8 dikali 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Ini juga X pangkat 13 kita keluarin, jadinya kayak gini. Pokoknya semuanya kita keluarin aja, biar mudah perhitungannya, kita pakai rumus yang awal tadi. Biar mudah pakai rumus yang tadi, jadinya nanti kayak gini kan, setelah dikali seterusnya, jadinya kayak gini. Terus yang pangkat 8, terus 13, terus 18, 23 dan 28 kita jumlah, hasilnya 90, jadinya X pangkat 90. Nah, yang ini tadi kita pakai rumus yang awal tadi, jadinya 1 per 1 min X pangkat 5. Kenapa ada 5? Karena ada 5 kali min 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Terus setelah itu kita bisa pakai rumus yang binomial tadi. Jadinya sigma sama dengan n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan t hingga n plus 4 n x pangkat n plus 90. Nah, ini sama kayak yang soal sebelumnya, karena penjumlahan pangkatnya kita kurangin semuanya sama 90. Jadinya kan n sama dengan 90, n min 86 sama n min 90 x pangkat n. Nah, dari situ kita masukin aja sih n-nya itu 91. 91,86 kan 5, 91,90 1. Jadi kombinasi dari 51 hasilnya 5. Sesuai sama yang tadi kita udah jabarin, jadinya di antara angka-angka ini, kalau misalnya kita tambahin 1, ini kan tadi 28 ya, 28 tambah 1 sama dengan 29. Yang ini juga nih, 23 tambah 1 sama dengan 24, dan seterusnya. Jadi ada 5 solusi, dan pendaftarannya kayak gini. Oke, selanjutnya proses membaca permutasi akan dijelaskan oleh Adelia. Oke, selanjutnya yaitu 2.4 mengenai fungsi pembangkit untuk permutasi. Next. Oke, di sini ada proporsi 2.4.1 di mana berbunyi misalkan terdapat objek tipe K1, objek tipe K2, dan seterusnya hingga objek tipe Kn. Jika semua objek tersebut dipermutasi, maka banyak permutasi yang memungkinkan adalah sigma I sama dengan 1 menuju N KI faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali Kn dikali Kn. Nah, kita gunakan contoh, yaitu banyaknya permutasi dari unsur A, A, B adalah, nah maka penyelesaiannya itu adalah di sini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial ini merupakan banyaknya unsur-unsur yang terdapat di dalam permutasi tersebut. Sedangkan 3 faktorial ini adalah banyaknya unsur pada unsur A, dan 2 faktorial ini merupakan banyaknya pada unsur B. Jadi hasilnya itu adalah 5 faktorial kan itu hasilnya 120, dan 3 faktorial itu hasilnya 6, dan 2 faktorial itu hasilnya 2. Maka 120 dibagi 12 itu hasilnya 10. Itu menghasilkan AAABB, ABAAB, BAAAB, BAABA, BABAA, BAAAB, BAAAA, AABBA, ABBAA, ABA, BA. Next. Oke, selanjutnya itu adalah proporsi 2.4.2, di mana bunyinya misalkan terdapat P macam tipe objek dengan NI, objek tipe I untuk I-nya itu lebih besar sama dengan 1, dan I-nya itu lebih kecil sama dengan P. Nah, maka banyaknya permutasi dengan panjang K ini dengan paling banyak itu NI. Objek tipe ini sama dengan koefisien yaitu X pangkat K per K faktorial. Dalam fungsi pembangkit eksponensial, rumusnya adalah PX sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial, seterusnya hingga X pangkat pangkat N1 per N1 faktorial dikali dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial, seterusnya hingga X pangkat N2 per N2 faktorial, dan seterusnya hingga X pangkat NP per NP faktorial. Next.
Nah, ini adalah untuk rumus proporsi 2.4.3, di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama ini yaitu 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya hingga pangkat N. Nah, nanti ini dijabarin maka menghasilkan 1 plus NX plus N pangkat 2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah ini kalikan ini maka menghasilkan N pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk bagian yang kedua ini adalah untuk bagian yang digunakan jika bilangannya genap. Maka di sini E pangkat X plus E pangkat min X per 2, maka sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial. Di sini kenapa bilangan genap? Karena di sini kan pangkatnya genap ya. Nah, untuk yang bagian ketiga sama seperti bagian kedua, bedanya ini untuk bilangan yang ganjil. Next. Nah, di sini ada definisi untuk barisan binair dan barisan kuartenair. Untuk barisan binair sendiri ini adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka 0 dan angka 1. Misalkan ada contoh 0,0, 1,1,1,1,1, dan 1,0,1,0. Nah, untuk mencari banyaknya barisan binair yang panjangnya 3, ini terdapat 8, yaitu 000, 001, 010, 100, 100, 011, 101, 110, dan 111. Maka menghasilkan 8. Ini 2 pangkat 3 ya harusnya. 2 pangkat 3. Nah, untuk barisan kuartenair sendiri ini adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka 0, 1, 2, dan 3. Jadi banyak barisan, contohnya itu adalah barisan kuartenair K angka adalah barisan kuartenair dengan panjang K. Nah, misalkan ini ada angka 1, 1, 2, 0, 0, 2, dan 3. Maka banyak barisan kuartenair ini ada 7 angka. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini untuk soal pertama, berapa banyak permutasi yang bisa disusun dalam kata engine. Nah, untuk penyelesaiannya, kata engine ini kan terdiri dari 4 huruf ya. Huruf E ini sebanyak 2 huruf, huruf E sebanyak 2 huruf N-nya itu sebanyak 2 huruf G-nya itu sebanyak 1 huruf, dan huruf I-nya ini sebanyak 1 huruf. Maka kita dapat 8 bagian yaitu E, E, N, N. Maka hasilnya itu 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial, sedangkan EEGN itu 4 faktorial per 2 faktorial, EEIN ini merupakan 4 faktorial per 2 faktorial, EEGI ini merupakan 4 faktorial per 2 faktorial, EGNN ini itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial, dan EEINN itu 4 faktorial per 2 faktorial, GINN itu 4 faktorial per 2 faktorial, sedangkan EIGN ini banyaknya kan 4, maka 4 faktorial, tapi hanya yang satunya, semuanya hanya 1, maka 1 faktorial. Next. Oke, berdasarkan hasil tabel tersebut, maka banyak permutasi dari kata engine ini adalah 6 ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 24, yang hasilnya adalah 102. Nah, 102 itu merupakan banyaknya permutasi dari kata engine tersebut. Nah, kita gunakan fungsi pembangkit eksponensial. Maka huruf E tadi kan terdapat dua huruf ya. Maka di sini sama dengan 1 plus AX pangkat 2 per 2 faktorial. Dan huruf N ini juga terdapat 2 huruf. Maka rumusnya itu 1 plus BX pangkat 2 per 2 faktorial. Sedangkan huruf G dan huruf I ini hanya terdapat 1 huruf, maka 1 plus CX dan untuk huruf I itu sama dengan 1 plus DX. Nah, maka FPE dari permasalahan tersebut adalah PX sama dengan 1 plus AX ditambah AX pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan 1 plus BX ditambah BX pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan 1 plus CX plus 1 plus DX. Nah, karena ini kan sama, jadi kita tinggal pangkatin 2. Jadi 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial, pangkatkan 2. Nah, untuk yang
1 plus CX dikali 1 plus DX juga sama dikali menjadi 1 plus X pangkat 2. Nah, maka solusi dari permasalahan pada koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial pada PX ini tinggal dikali aja 1 plus X, 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial pangkat 2 dikali dengan 1 plus X pangkat 2. Nah, nanti ini X-nya ini diganti menjadi 2 faktorial, karena di sini terdapat 2 faktorial. Nah, nanti ketika sudah dihitung hasilnya yaitu adalah X pangkat 6 ditambah 6X pangkat 5 ditambah 17X pangkat 4 ditambah 12 ditambah 28X pangkat 3 ditambah 28X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 4 per 4. Next. Oke, untuk contoh soal nomor 2. Tentukan banyaknya barisan binair K angka yang memuat angka 0 sebanyak genap dan angka 1 sebanyak ganjil. Nah, berarti kan sini untuk penyelesaiannya, angka 0 kan sama dengan sebanyak genap. Banyak genap kita mulai dari 0 ya. 0 berarti itu angka 1, 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Dan untuk angka 1 ini sebanyak ganjil, maka kita mulai dari X per 1 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Next. Nah, maka untuk fungsi pembangkit pada permasalahan tersebut, kan PX ini sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya dikalikan dengan X per 1 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, tadi pada proposisi 2.4.3 itu, ini untuk bilangan genap ini kan menghasilkan EX plus E pangkat min X per 2. Dikalikan dengan, ini E pangkat X ya. Kalau bilangan ganjil, ini kan bilangan ganjil, maka bilangan ganjil pada proposisi 2.4.3 itu menghasilkan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Nah, ini nanti duanya kita gabung, kita pindah ruas menjadi 1 per 4. Ini E pangkat X ditambah E pangkat min X dikalikan dengan E pangkat X min E pangkat min X. Menghasilkan yaitu E pangkat 2X min E pangkat min 2X. Nah, kita ubah ke dalam bentuk sigma, yaitu 1 per 4, sigma K sama dengan 0 menuju tak terhingga. Karena di sini 2X, maka 2X pangkat K per K faktorial per 1 per 4 sigma K sama dengan 0 menuju tak terhingga. Karena di sini min 2X, maka di sini min 2X pangkat K per K faktorial. Nah, selanjutnya 1 per 4 sigma K sama dengan 0 menuju tak terhingga. Ini kita kalikan menjadi 2 pangkat K X pangkat K per K faktorial dikurang 1 per 4 sigma K sama dengan 0 menuju tak terhingga. Kita kalikan juga menghasilkan yaitu min 2 pangkat K X pangkat K per K faktorial. Jadi banyaknya barisan biner K angka yang diminta adalah koefisien dari X pangkat K per K faktorial dalam PX yaitu 1 per 4 dikalikan dengan X dikali dengan 2K dikurang 1 per 4 dikalikan dengan min 2 pangkat K. Next. Oke, untuk contoh soal yang ketiga. Di sini, berapakah banyaknya barisan kuartenair R angka yang memuat paling sedikit 1, paling sedikit 1, 2, dan paling sedikit 1, 3. Nah, pada barisan kuartenair sendiri ini secara umum kan terdapat 4 angka yang berbeda, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, angka 0 biasa muncul 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Sedangkan untuk setiap angka 1, 2, atau 3 dapat muncul paling sedikit sekali. Dan urutan angka dalam suatu barisan diperhatikan. Maka untuk menjawab permasalahan ini, kita gunakan fungsi pembangkit eksponensial. Next. Nah,
Jadi kan untuk angka 0 itu muncul 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Untuk angka 1 muncul 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Angka 2 muncul 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Begitupun angka 3 muncul 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Maka untuk angka 0 ini kita bisa rumuskan menjadi 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Untuk angka 1, 2, dan 3 itu sama, itu rumusnya X plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Next. Nah, di sini kita bisa langsung rangkum menjadi PX sama dengan 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Lanjut, X plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya dipangkatkan 3. Karena tadi kan ada terdapat 3 kan. Untuk angka 1, 2, dan angka 3. Nah, maka di sini menghasilkan E pangkat X dikalikan dengan E pangkat X min 1 pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan E pangkat X, E pangkat 3X, E pangkat 3X dikurang 3, E pangkat 2X ditambah 3, E pangkat X min 1. Nah, maka hasilnya itu adalah E pangkat 4X min 3, E pangkat 3X ditambah 3E pangkat 2X min E pangkat X. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sigma menjadi sigma R sama dengan 0 menuju tak terhingga. Sini 4X, maka 4X pangkat R per R faktorial. Terus dikurang 3, karena 3 di sini 3, 3 sigma R sama dengan 0 menuju tak terhingga 3X pangkat R per R faktorial. Nah, di sini salah penandaan. Di sini harus saya tambah ya. Di sini tambah 3 sigma R sama dengan 0 menuju tak terhingga. Di sini 2X. Apa, Del? Next. Oke, selanjutnya maka banyak barisan atau sama dengan koefisien dari X pangkat R per R faktorial dalam PX yaitu adalah 4 pangkat R min 3 dikali 3 pangkat R ditambah 3 kali 2 pangkat R dikurang 1. Nah, maka menghasilkan sama dengan 4 pangkat R dikurang 3 pangkat R plus 1 ditambah 3 dikali 2 pangkat R min 1. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apakah ada yang mau bertanya atau ada tambahan dari Pak Agus? Coba balik, saya baru nyampe. Jadi sudah dari awal sebentar ya. Coba dari awal dulu. Yang tadi, yang dari awal ada 16 rumus ya? Nah, mana coba? Nah, ini. Jadi, kemarin ini udah kemarin yang apa hari ini dibahas semuanya? Yang kemarin mana? Yang pekan lalu? Kenapa, Pak? Yang pekan lalu ngebahas rumus sampai berapa? Apa 16 ini hanya pertemuan ini aja? Oke. Jadi yang ini perlu ditekankan kalau memang kalian sudah setidaknya tahu ya. Kalau udah tahu paling nggak saat ketemu tipikal begini ya, jadi ingat oh harus pakai rumus yang ini nih gitu ya. Ini kata kunci di sini dilihat yang E pangkat X-nya nomor 1 misalnya akan sering digunakan itu. Tadi kita lihat di contoh yang sudah diberikan itu yang E pangkat X penjabaran dari sigma X. Sorry, nggak kelihatan itu. Sigma N sama dengan 6 menuju tak hingga gitu ya dari 1 per N faktorial kali X pangkat N untuk mutlak X kecil dari tak hingga gitu ya. Nomor satu pasti banyak digunakan dalam soal FPE gitu ya. Jadi contohkan oleh Adel dan Anissa banyak digunakan. Nah,
kalau E pangkat X-nya adalah penjumlahan, maka di dalam E pangkat min X itu nanti ada lagi rumusnya sendiri, gitu ya. Jadi tolong perhatikan nanti untuk rumus-rumus ini karena nanti kayak apa ya, kayak cheat sheet-nya akan jadi sangat penting ini, gitu ya. Nah ini yang penting pertama. Tadi kan belum dibahas tentang yang len sama sin ya. Tadi baru sebatas penggunaan variabel X saja. Oke, yang next. Bukan, yang halaman 2-nya. Setelah itu tadi, jangan latihan soal. Yang tadi, yang rumus-rumus tadi. Ya. Nah, terus berikutnya terkait dengan yang teorem binomial gitu ya. Nah, di mana 1 plus X pangkat N sama dengan sigma dari K sama dengan 6 menit hingga untuk N dan K, X pangkat, apa itu? Pangkat apa itu? K ya, pangkat K. Ya, di mana ini penjawabannya seperti itu gitu ya. Ini kelihatan soalnya. Ya, tapi perlu diingat ya, nanti kalau ada ketemu pola yang ternyata kayak 12, E pangkat X plus E pangkat min X per 2, maka penjabarannya menjadi seperti itu. Gitu ya, kalau pengurangan akan seperti itu. Jadi kalau yang 12 itu genap ya, yang 13 ganjil ya, gitu ya. Betul ya? Ya, jadi perlu diingat ya. Jadi banyak yang harus dilihat pola-pola tertentu yang memang kalian harus paham sehingga dapat tahu menggunakan rumus yang mana. Nah, ini agak berat di sini nih. Jadi akan sangat baik kalau hafal, mengerti ya. Tapi kalau mentok-mentok nggak hafal dan paling nggak ngerti, kalau nggak hafal kan bisa dibantu dengan catatan ya. Tapi kalau nanti nggak ngerti harus pakai yang mana itu agak repot gitu ya. Oke, next. Yang akan sering digunakan adalah yang ini biasanya, gitu ya. Ini biasanya banyak keluar nih di soal tertentu yang memang fungsi ini menjadi pembangkitnya seperti apa gitu ya. Jadi perlu diingat nanti di mana kalau fungsi 1 per 1 min X, maka fungsi pembangkitnya akan menjadi 1 plus X dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang tadi jadi note oleh kelompok, oleh Anissa dan Adelia ini perlu diingat baik-baik ya, karena memang jadi catatan sendiri untuk yang pembangkit ini ya. Oke, lanjut. Permasalahan awal ya. Lanjut, next. Nah, ya ini bagaimana mengatur atau mengacak tiga objek gitu ya, yang tertentu. Saya langsung aja kalau ini. Langsung next. Ini apa ini? Next saja. Yang tadi. Nah, ininya. Jadi langsung ke pembangkitnya ya. Tapi dilihat dulu soalnya, karakteristiknya ya. 1 plus X itu siapa? 1 plus X kuadrat itu siapa? Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kenapa dapat penyumbangnya 1 plus X dikali 1 plus X kuadrat dikali 1 plus X? Dari manakah itu? Dari tadi Pak yang akan maksimum kan 2. Berarti kan kemungkinannya ada apa? Nih kan Tadi tadi ada berapa huruf? Ada berapa huruf? ada A, B sama C Pak. Oke. Si A cuma 1 kali terambil maksimum, B 2 dan C 1 gitu ya. Iya Pak. Oke, ini kata kuncinya ya. Oke, coba next lagi. Nah, kalau yang terambil 1 pasti bentuknya 1 plus X gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau yang terambil 2 kali, maka bentuk umumnya akan menjadi 1 plus X kuadrat. Kelebihan penyumbangnya tinggal dikalikan saja, nanti ketemu hasil ini. Yang dilihat adalah koefisiennya, betul ya? Koefisien yang mana? Yang X pangkat berapa? X pangkat 2 Pak. Misal X pangkat 2 berarti ini memilih 2 objek dengan 4 cara. Ya, oke. Gitu ya, jadi cukup dilihat itu, dan nanti kelihatan hasilnya gitu ya. Ada berapa cara untuk memilih 2 objek. Ya, 2 objek itu dimisalkan dengan pangkatnya, gitu ya kira-kira ya.
Jadi kalau dia memilih 3 objek, maka yang dilihat koefisiennya siapa? Koefisien X pangkat 3. X pangkat 3, gitu ya. Jadi gitu ya, sederhana ya untuk yang ini ya. Jadi kata kuncinya itu dilihat apa namanya koefisien dari dan pangkatnya diasumsikan atau dianggap sebagai banyaknya apa ya yang terambil ya berapa tadi objek. Kalau 2 dilihat yang pangkatnya 2, 3 dengan pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau yang diambil 4 objek maka cuma 1. Kenapa? Karena X pangkat 4 koefisien cuma 1 gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini apa namanya? Nah, ini ya, soalnya umumnya. Oke, lanjut. Oh, R dari N objek yang berbeda ya. Jadi dari banyaknya berarti R lebih kecil dari N, betul ya? Ah, iya betul. Ya. Jadi yang diambil dari yang ada misalkan 5 ini diambil 4 gitu ya. Selalu R lebih kecil pada N gitu ya. Kata kuncinya itu nanti dilihat dari apa namanya? Persamaan yang dibentuk gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, misalkan ada oh ini langsung saja, ini masih ini. Lanjut. Ya, lanjut saja. Nah, ini. Ada berapa banyak cara mengambil K huruf dari huruf berbentuk Surabaya sehingga setiap konsonan ya, terpilih paling sedikit 1 dan setiap vokal terpilih paling sedikit 10 gitu ya. Nah, dilihat dulu ada berapa huruf yang sama. Jadi sebenarnya kan Surabaya itu ada berapa huruf yang sama gitu ya. Maka S-nya ada berapa, U-nya berapa, R-nya berapa, A, B, dan Y-nya ada berapa. Jadi nggak harus satu-satu, misalkan A-nya 3 ya cukup sekali aja tulisnya A-nya 3 gitu ya. Nah, itu yang dideteksi dulu, nanti dari situ akan kebentuk apa namanya fungsi pembangkitnya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, di situ dilihat persamaannya akan menjadi apa itu? X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya X pangkat 4. Kenapa X pangkat 4? Jadi pangkat 4, sorry. Karena konsonannya yang ada 4, ada S, ada R, ada B. Ya, itu konsonannya gitu ya. Lalu yang huruf vokalnya ada 2 gitu ya. Oke, jadi yang di dalam itu diasumsikan, sorry bukan di dalam ya. Yang satu lagi vokalnya ada 1 plus X dan seterusnya pangkat 2 juga. Gitu ya. Pertanyaan sekarang, kenapa beda dalam X-nya? Yang satu plus X, kenapa yang satu hanya X-nya saja? Karena yang ini kan terpilih paling sedikit 1. Jadi dari X pangkat 1 Pak ini. X pangkat 1, X pangkat 2. Sedangkan kalau yang vokal itu kan paling banyak 10, berarti eh, X pangkat 0 itu termasuk. Jadinya dari 1. X pangkat 0 kan 1. Jadinya 1 plus X kuadrat dan seterusnya. oh ya oke. Ya. Oke, setelah itu dilihat bentuknya. Sekali lagi dilihat bentuknya ya. Di mana X plus X kuadrat plus X pangkat 3 sama dengan X tambah seterusnya, itu akan menjadi 1 per X min 1 min X dikurang 1 pangkat 4. Coba balik ke idenya, ke rumus yang tadi. Kan itu merujuk pada rumus yang awal kan ya. Nah, ini. Ya, 1 plus 1 per 1 min X adalah ujung bangkitnya menjadi 1 plus X plus X plus seterusnya. Jadi, atau sebaliknya, fungsi bangkitnya apa, dilihat fungsinya apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini baiknya kalau kamu bikin begini, ini bagian yang kosong sebelah kanan dikasih tahu clue-nya. Gitu ya. Jadi kalian tahu, oh dari mana nih kok tiba-tiba dari X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus terus sampai pangkat 4 sama dengan jadi 1 per 1 min X min 1. Jadi ada kata kuncinya di sini, di clue-nya ini pakai
rumus yang keberapa gitu. Nyambung ya. Jadi nggak semua orang akan paham langsung, tapi kadang-kadang perlu untuk catatan lebih awal gitu ya. Dan seterusnya tinggal dibuka saja perkaliannya gitu kan ya. Dibuka, dikalikan dan seterusnya sehingga dapat X pangkat 4 dan seterusnya sampai 1 min X pangkat min 6. Setelah ini apa yang dilakukan? Kita jabarin juga Pak yang ini kita pecah lagi, jadi hasilnya kayak gini. Ya, dipecah seterusnya. Nah, lihat lagi di sini, dilihat lagi di sini. Dari langkah ini 1, 2, 3 ya asumsinya. Langkah kedua ke langkah ketiga. Langkah kedua ke langkah ketiga, ya. Itu, oh ini hanya dibuka aja ya? Iya Pak. Oke. Yang penting berarti langkah pertama ke langkah kedua. Itu pakai rumus yang mana? Yang ini Pak. Dari 1 min X, enggak. Oh. 1 min X pangkat min 6 menjadi sigma. Pakai rumus yang mana? Oke, nomor 14 Pak. Nah, itu ditandai, jadi pada tahu semuanya. Iya Pak. Mana? Yang ini Pak. Kan tadi Ya, kan itu. Ya, 1 per 1 min X pangkat N itu ya. Akan menjadi sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga untuk apa tuh? N plus K min 1 K X pangkat K. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini diberitahu ini pakai persamaan yang mana gitu ya. Sehingga orang pada tahu semuanya. Lanjut. Ya, jadi setelah dapat sigmanya, dibuka semua sigmanya gitu kan ya. Setelah itu didapatlah hasilnya setelah dioperasi sebentar. Ini 6 1, 2, 2. Oke. Ya untuk yang pangkatnya ya dimasukkan gitu ya. 26, 4, 26, 15 ya oke. Oke, lanjut sehingga dilihat koefisien X pangkat K-nya dalam PX gitu ya. Oke, lanjut. Ya, dilihat di sini segitiga apa namanya nih? 0, 1K. Ya, yang dilihat apa? Kakaknya Pak. Kalau misalkan itu kecil dari 4 berarti banyaknya 0. 0. Ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Enam. Ya, oke, lanjut. 4 kotak gitu ya. 64 maka pangkat 4 gitu ya. Dan seterusnya dihitung. Nah, ini dikasih tanda lagi nanti apa namanya dari X pangkat 4 1 per 1 min X pangkat 4 jadi seperti ini pakai yang berapa rumusnya gitu ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Ini tinggal ditambahkan pangkatnya dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Operasi aja ini. Ya, lanjut. Substitusi aja ini kan ya. Ini juga sama langkahnya. Lanjut. Oke, lanjut. Sama. Nah, ini. Oke. Tentukan banyaknya solusi bulat dari persamaan dan daftarkan solusi bulat tersebut. Ya. Persamaannya adalah X pangkat X1 plus X2 sampai X plus 5 sama dengan 91. Ya. XI. Ini gimana sih Kak bacanya? Di mana XI Sama dengan besar sama dengan 5I plus 3 gitu ya? Iya Pak. Oke, ada koma harusnya. Untuk setiap I kecil dari 1 dan besar dari 1 dan kecil dari 5. Oke, lanjut. Oke, yang dilihat dulu di sini adalah X1 besar dari 8, X2 besar dari 13, seterusnya X5 besar dari 28.
Coba back dulu. Oh, dilihat dari I berarti ya. I-nya itu kan berarti X1 lebih besar sama dengan 5 tambah 3 gitu ya. Ya, 2 seterusnya sampai di jadi membreakdown dulu yang XI besar sama dengan 5I plus 3 gitu ya. Oke, next. Sehingga mendapatkan X1-nya berapa, batasan X1, X2 sampai X5 gitu ya. Nah, dari sini turun ke bawah menjadi persamaan gitu ya. Persamaan bangkitnya, fungsi bangkitnya adalah X8. Kenapa X8? Karena X-nya dibatasi dari 8 gitu ya. Lebih dari 8 gitu kan ya. Sementara X2 yang berikutnya X2-nya dari 13 ke atas sampai yang kelima itu dari 28 ke atas. Gitu kan maksudnya? Ya, terus nah ini uniknya. Kalian harus membentuk suatu operasi aljabarnya menjadi fungsi yang bisa kalian lihat di kumpulan rumus tadi. Begitu ya. Nah, sehingga yang pertama itu X8 plus X9 dan seterusnya itu akan menjadi X8 dikali 1 kan X8 ya, ditambah X jadi X9 gitu kan ya. Lalu X pangkat 2 kan berarti nanti X10 seterusnya. Jadi kuncinya adalah coba bentuk persamaan yang sudah ada diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan yang sama. Kira-kira begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau udah kelihatan, ini kan pakai rumus yang pertama ya, 1 per 1 min X gitu ya. Ya, sehingga nanti 8 pangkat X dikali 1 per 1 min X pangkat berapa. Gitu ya. Ini kan jadi nantinya X pangkat 8 dikali 1 per 1 min X. X pangkat 13 dikali 1 per 1 min X, itu kan maksudnya. Ya, jadi ada 5 itu dan X-nya tinggal di jumlah pangkatnya sehingga akan menjadi X pangkat 90 dikali 1 per 1 min X dipangkatkan 5, karena 5 di situ. Itu ya, bacanya gitu ya. Yang lain saya harap bisa ngikuti ya. Dari situ dijadikan fungsi gitu ya. Dari pembangkit dijadikan fungsi menjadi sigma N sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke hasilnya X pangkat N itu. Coba, next. Yang dilihat koefisiennya ya. Ya, N-nya itu berapa? 91 dikurang 86, ya. Oke, solusinya jelas itu angkanya. Sudah, oke. Stepnya sudah oke. Lanjut. Ini permutasi, tadi kombinasi ya. Oke, ini apa namanya? Proporsinya yang pertama, ya. Oke, lanjut. Ya, ini lanjut saja. Ini menjadi catatan sendiri ya. Untuk yang permutasi akan jadi seperti ini, gitu ya. Perlu diingat, kalau ketemu E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2, itu akan menjadi 1 plus dan seterusnya. Atau kalau sebaliknya, kalian ketemu 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial seterusnya, itu nanti akan menjadi, fungsinya akan menjadi E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2, gitu ya. Jadi yang mana duluan ketemu dari soalnya diganti atau diekualkan dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Lanjut. Yang menunjukkan langsung aja. Nah, oke, langsung ya. Ini tadi saya mau tanya sebenarnya, cuman tadi saya baca-baca dulu. Ada kata engine, ada E-N-G-I-N-E. Nanti kan di awal seperti kata Surabaya gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau yang ini engine katanya. Dilihat ada berapa huruf yang ada dalam kata engine. Yang berulang dihitung 1.
E-nya ada 1, N ada 1, E ada 2, N ada 2, G dan I masing-masing 1 gitu ya. Nah, terus sama tim ini buat tabel. Ya, tabel 8. Yang pertama itu kemungkinan adalah EIGN, gitu ya. Diambil 4 huruf itu. Oke. Nah, kenapa muncul 4 huruf yang di sini? Kemungkinannya apa? Kenapa susunnya ENN? Karena kan dia apa ya Pak? Kayak muncul E-nya dulu 2 huruf dan N-nya dulu 2 huruf. Ya. Ya, Oh, oke. Karena memang 4 huruf yang kemungkinan yang muncul ya. iya Pak. Ya, oke. Oke, coba next lagi. Next lagi. Next lagi. Oke, baik. Jadi langsung saja kalau dibilang menyelesaikan dengan cara fungsi pembangkit, back satu lagi. Ya, ini yang ini aja langsung dipakainya dengan FPE. Gitu ya. Nah, huruf E itu berapa? Maka kalau yang ada 2, maka rumusnya akan menjadi 1 plus AX pangkat 2 per 2 faktorial. Gitu ya. Itu yang diingat. Ini dari mana? Yang apa namanya? E ada 2 itu menjadi seperti itu. Dari rumus sebelumnya Pak. Yang mana? Nomor berapa? Nomor Nah, ini yang mana? Ini dah. yang nomor 1 Pak. Oke, nomor 1. Kalau dia pangkatnya 2, berarti akan berhenti di mana? N itu berarti kan ada banyak huruf yang sama gitu ya maksudnya ya? Iya Pak. Ya, kalau 2 berarti 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial gitu. Iya Pak, benar Pak. Oke, Cara berarti kalau cuma ada 1 berarti cuma E pangkat X saja. 1 ditambah X 1 gitu ya? Iya Pak. Betul? Betul Pak. Ya, oke. Jadi nomor 1 ya, nomor yang I ya. Coba balik ke jadi. Nah, ini ya. Jadi, ya oke. Berarti A-nya itu banyaknya hurufnya, begitu maksudnya ya? B Iya juga betul. sama, E-nya ada berapa banyak? Ada 2, berarti A-nya 2 nanti. N-nya ada berapa banyak? 2, berarti B sama dengan 2 gitu ya maksudnya ya? Iya betul Pak. Ya, oke. Jadi karena tadi menyesuaikan, C juga sama, C banyak huruf G, G-nya 1, berarti C sama dengan 1, D juga banyak huruf I. Ya, I sama dengan 1, maka D sama dengan 1 nanti ya. Jadi kalau dia hanya cuma ada 1 hurufnya atau tidak berulang, maka pasti rumusnya menjadi 1 plus N kali X gitu ya. Jadi kalau dia berulang, maka tinggal dikali berapa kali berulang. Kalau sehingga 3 kali berulang, maka ditambahkan lagi. Begitu? Iya Pak, ditambahkan lagi. Ditambahkan apa? Ditambahkan, misalkan yang E ada 3, berarti ditambah AX pangkat 3 per 3 faktorial. ya, begitu seterusnya ya. Jadi lihat berapa pengulangannya. Oke, lanjut. Dari sini nyari P-nya. P berarti tinggal dikalikan saja, dimasukkan semuanya gitu kan ya, karena ada 4 huruf. Maka yang E-nya berapa, dikali yang N-nya berapa, dikali yang G dan yang I, gitu ya. Itu gabungan untuk fungsi pembangkitnya, P-nya, gitu ya. Setelah dapat itu, dibuka begitu ya. Karena A-nya sama dengan 2, A sama dengan 2, B sama dengan 2 ya.
Sehingga yang pertama dan kedua itu sama, gitu kan ya? Iya, Pak. Maka Ya, dipangkat. sehingga menjadi 1 plus X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial, dikuadratkan karena ada 2. Demikian juga yang 1 plus X, gitu ya. Nah, setelah itu dibuka kuadratnya, semuanya menjadi per 4. Setelah itu dilihat koefisien yang pangkat 4. Begitu. Iya, Pak. Karena hanya ada 4 huruf yang mungkin diacak atau dipadu-padankan, gitu ya. Nah, kalau diminta ternyata kayak tadi Surabaya, coba kalau di Surabaya, Surabaya itu ada berapa huruf tadi? Surabaya berapa huruf? Coba tulis, ini siapa yang share screen? Anissa coba, Surabaya tulis di situ. Ya, oke, coba. Eh, ada berapa huruf S di situ? Ada 1, Pak. 1. Huruf U, Huruf U-nya 1, ya. Huruf R-nya, A-nya 3, B-nya A3, B. 1, dan Y-nya 1. Oke, langsung saja. Berarti ada kemungkinan 1 plus X plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 3 per 3 per faktorial 3 faktorial dikali kali 1 1 min X, plus X pangkat pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 5, gitu ya. Betul ya? Ada 5 yang cuma 1 huruf gitu kan ya? Ya, Pak. Ya, setelah dibuka perkaliannya, misalkan mau dilihat yang ada berapa huruf jadinya itu? 6 ya. Iya, ada 6 huruf, Pak. Dilihat nanti koefisien pangkat 6. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, oke. Lanjut. Yang lain sambil nyimak ya. Ini banyaknya barisan binaria angka yang memuat angka 0 banyak genap dan ganjil. 1 ganjil ya. Oke. Nah, karena 0 itu sebanyak genap, maka 1 dimasukkan, setelah itu faktorialnya dan pangkatnya itu bilangan genap semua. Gitu kan ya? Iya, Pak. Jadi, itu sebenarnya kan ada X pangkat 0 ditambah 0 faktorial, maksudnya gitu kan ya? Sama dengan 1 ya? Iya, Pak. Ya, harusnya itu. Kalau yang ganjil, maka X pangkat 1 dibagi 1 faktorial, ditambah X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 faktorial, seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari situ akan terlihat, itu ditulis, nanti dilihat. Nah, bentuk fungsi pembangkit di mana 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial seterusnya, itu akan sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Dari mana? Dari rumus yang I kedua apa ketiga tadi itu? Yang yang 2, Pak. Yang 2 sama yang Pokoknya yang I tadilah, yang 3 tadi ya. ya. Terus dilihat, nah setelah dapat, lalu dioperasikan sehingga menjadi 1/4 dikali E pangkat 2X dikurang E pangkat min 2X gitu ya. Nah dari sini dilihat lagi. Apa yang dilihat? E pangkat 2X itu kalau jadikan kembalikan ke sigmanya jadi seperti apa? Ini pakai rumus yang berapa? Dilihat pakai rumus yang berapa? Turunan dari E pangkat 2X itu menjadi sigma. Lihat kembali, rumus yang mana? Jadi saya nggak masukin rumus di situ, Pak. Sebenarnya ada rumus yang dari materi sebelumnya. Itu, bentar, Pak.
Jadi pakai rumus deret kuasa yang sebelumnya, Pak. Jadi saya nggak masukin di fungsi pembangkit. Oke, nggak apa, lanjut. Mana soalnya? Jawaban tadi? Ya, itu ya. Ya, dilihat bentuknya ternyata bisa seperti itu, dioperasikan sehingga dilihat koefisiennya yang berapa yang dilihat, gitu ya, dalam fungsi pembangkitnya. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Ini sama, dilihat lagi kembali, ya. Kalau munculnya 2 kali akan seperti apa, 3 kali seterusnya gitu ya. Jadi cukup dia itu dulu, 0 kali itu akan menjadi bentuk seperti apa. Lanjut. Sama, tinggal dioperasikan seperti tadi polanya. Yang berbeda, kayaknya nggak ada yang beda deh, sama semua. Oke, lanjut. Ya, ini dilihat koefisien dari X pangkat R dibagi R faktorial. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, oke. Latihan soal seperti apa? Coba saya lihat dulu. 50 koin ke dalam 5 kotak berbeda. Titik kosong, oke. Terus, dan bus truk. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita sampai 4 soal. Loh, bukan minimal 5. Oh iya, kata Anissa. Lupa nambah 1 dia. Ya udah, saya tambahin. Silakan yang ingin mencoba latihannya, nanti di chat Zoom, boleh bintang langsung tuh nomor 4. Apa nomor 4? Ya matematika ya bintang ya? Ya, oke, boleh. 20 menit ya. Madia boleh. Silakan. Saya sambil cari apa yang bisa dicari. Halaman 542 ya. 542 itu untuk yang fungsi pembangkitnya gitu ya. Ini jadi dia udah ngerangkum ini. Nah, nanti sama kok yang seperti tadi disampaikan oleh Anis dan Adel ya. Eh, apa namanya, beda tampilan aja sebenarnya. Nanti akan seperti ini gitu ya. Nah ini di bentuk kombinasinya itu C K dari N gitu ya. Rumus fungsi pembangkitnya seperti ini, 1 plus S pangkat N dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa juga ini kan langsung ya kayak tadi apa namanya, dari mana ini 1/1 min X tadi kan ya. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Jadi itu akan sama dengan bentuk sigma dari K sama dengan menuju hingga untuk A pangkat K, X pangkat K. Ya, atau 1/1 min AX, sorry, tadi saya ngebahas apa sih? 1/1 min X ya. Nah ini, ya. Tadi kan misalkan 1/1 min X itu akan sama dengan sigma sama dengan sigma dari K sama dengan menuju hingga untuk X pangkat K. Jadi bisa dibaca begini, ya, sini. Atau bisa dibacanya tadi, 1/1 min X akan sama dengan 1 plus X plus X pangkat 2 seterusnya. Gitu ya. Ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Anis dan Adel ya. Beda penulisan saja. Sementara kalau dia X-nya itu ada koefisiennya, itu akan ditambah koefisiennya A pangkat K. X-nya mah tetap ya. Tambah koefisien A pangkat K, dia bagian penyebelahnya pun akan sama, tinggal ditambahkan A-nya sebagai koefisien. Bedanya karena ini A pangkat K, maka pangkatnya si A juga akan mengikuti pergerakan dari K.
gitu ya. Sementara kalau dia X-nya itu ditambahkan pangkat menjadi X pangkat R, akan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau pernya itu dipangkatkan, 1 min X dipangkatkan 2, akan bentuknya seperti ini. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan cheat sheet-nya. Dari mana tuh? Cheat sheet untuk kalian bisa pelajari nanti, ya. Gitu. Jadi acuannya nanti di buku Rosen, kalau saya pakainya itu. Ya, oke. Silakan nomor tadi berapa? Ujung sama awal udah ya. Maja nomor 1, bintang nomor 4. Yang lain silakan mencoba nomor 2 dan nomor 3. Saya sambil lihat latihan di buku Rosen dulu ya. Halo? Ara, Pak. Ara, tolong kirim materi ke saya, Ra. Saya mau lihat kesamaan dengan materi saya. Coba lihat kemudian. Ditampilkan lagi soal nomor 2 dan 3, biar teman-teman bisa baca. Silakan, silakan. Lagi gedein bintang. Ya. Nah kan tadi dalam apa soal nomor 4 itu kan eh, menentukan banyaknya cara dalam menyusun 10 huruf dari kata matematika ya. Nah, apabila Nah, apabila dalam kata huruf matematika ini dipecah, ditentukan apa jumlah hurufnya, maka dibentuk seperti ini, diklasifikasikan seperti ini. Misalnya nih, huruf M pada kata matematika ada 2, huruf A ada berjumlah 3, huruf T ada 2, serta huruf I, K, E ada 1 dalam kata matematika. Karena kan ini totalnya itu kan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 ya. Ditambah 3 huruf. Ditambah 3 huruf ini IKE nih. Jadi ada 3. 3 tambah 3 jadi 10 huruf totalnya. Ya, dalam kata matematika ini. Kebetulan pada soal juga kan cara menyusunnya juga dalam 10 huruf. Tetapi menggunakan fungsi pembangkit ya. Nah, sehingga apabila diselesaikan dalam bentuk fungsi pembangkit, maka terbentuk fungsinya seperti ini. Kan tadi dalam keterangan soal kan diselesaikan dalam bentuk fungsi pembangkit ya. Bentuknya fungsi seperti ini, fungsi pembangkitnya Px sama dengan x kuadrat per 2 faktorial dikali x kuadrat per 2 faktorial dikali x3 per 3 faktorial dikali x pangkat 3. Ini kan X ini kan apa? Ini variabel sama tapi pangkatnya beda. Ini kita jumlahkan aja X kuadrat dikali X kuadrat dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 3.
Ini kan perubahannya sama nih, perubahannya sama-sama X nih, tapi pangkatnya aja yang beda. Pangkatnya aja yang dijumlahkan. Maka 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Maka jadinya X pangkat 10 per, ini tinggal kalikan aja untuk penyebutnya 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, dibentuk perkaliannya seperti ini, maka dibentuknya perkalian seperti ini, 10 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali X pangkat 10 per 10 faktorial. Nah, dibentuk perkaliannya seperti ini. Nah, pada perkalian ini mengapa perkaliannya bentuk jadi seperti ini? Karena dalam kata matematika ini kan terdiri dari 10 huruf. Maka koefisien pada X pangkat 10 per 10 faktorial dalam fungsi Px ini dapat dinyatakan dengan banyaknya cara penyusunan, yakni 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kali 2 kali 3 faktorial kali 2. Ini kita cancel 3 faktorial sama 3 faktorial. Lalu 2 sama 2 ini kita cancel dengan 4 ya. Jadi hasilnya 1. 3 faktorial kita cancel jadi 1. Maka sisa dari perkaliannya ini karena mungkin ada yang di cancel, istilahnya saling dicoret lah. Saling dicoret, disederhanakan ya. Jadi 10 kali 9 itu 90, 8 dikali 7 56, 6 dikali 5 30 ya, 90 dikali 56 dikali 30. Maka hasilnya adalah 151.200 pada cara penyusunan. Jadi seperti ini penjelasan jawaban dari saya. Mungkin kalau ada pendapat lain yang berbeda jawaban, silakan disampaikan saja oleh pihak lain. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bintang. Saya ngerasa ada yang kurang sedikit ya. Coba stop share dulu Bintang. Anissa atau Adel coba share screen yang tadi, yang engine apa engine aja engine. Oh, tadi soalnya itu permutasi apa kombinasi yang matematika? Kalau engine apa? Coba back. Soalnya. Soalnya engine. Ini apa? Yang latihan soal, Pak. Latihan soal coba. Lihat soal dulu. Banyaknya cara menyusun 10 huruf gitu ya. Oke. Ini berarti pakai yang engine apa pakai yang Surabaya? Yang permutasi, Pak, yang ini. Yang engine berarti. Iya, Pak. Oke, lihat engine. Oke, engine ya. Oke, next aja langsung. Yang bagian itu lagi. Ya, oke, baik. Engine di sini berarti tadi Bintang sudah menjabarkan matematika. Tulis dulu. Ini siapa nih? Nis. Matematika, tulis katanya matematika. Oke, baik. Terima kasih, Anissa. Sudah ada matematika katanya, ya. Nah, di sini ada berapa huruf kita breakdown ya. Berapa huruf yang M? M ada 2, betul ya? Sama dengan Iya. Bintang ya. Bintang nanti sama mengikuti Bintang ya.
M sama dengan 2. Lalu, ya boleh ditulis, nggak apa-apa. M sama dengan 2, ya sama dengan, ya 1 plus A, X plus, ya, ya oke. Yang 2 ada lagi nggak selain M? T ya, T udah sama dengan M, udah. Lalu yang apa lagi? Yang A ya, Pak. A ada berapa? Ketiga. A3, berarti bikin A3. Itu nggak usah, T-nya nggak usah. T-nya nggak usah, T-nya dihapus. Di sebelah M, T sama dengan M gitu aja. Di sebelah M, sebelum M. Nah, T sama dengan M. Nah, gitu ya. Lalu A. A sama dengan 3. Gitu ya. Berarti 1 plus B aja ya. BX plus BX pangkat 3 per pangkat 2 dulu, sorry. Ditambah BX pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, sudah. Ada lagi nggak 3 selain A? Nggak ada ya. E. E ada berapa? E lalu K. 1 ya? E, I sama K, Pak, 1. E, I sama K. E sama dengan I sama dengan K. Satu plus apa? C. CX gitu ya. Nah, oke. Dari sini nanti tinggal dibuat susunannya saja gitu kan ya. Berarti nanti ada 2 yang 1 plus AX plus AX pangkat 2 per 2 faktorial. Ya, ini aja. Sama dengan T, T dikali M dikali A dikali apa tuh? E dikali I dikali K. TMAEIK gitu. Begitu kan ya? Iya, betul, Pak. Nah, tinggal dioperasikan. Jadi tadi Bintang ada kekurangan sedikit Bintang. Nah, tadi kan Bintang menuliskan M-nya itu 2, benar. Tapi Bintang lalu tulis tadi 2 faktorial per 1 faktorial. Apa gimana tadi Bintang nulisnya? Kalau M Bintang nulisnya gimana tadi? M-nya memang ada 2. Nah, 2 itu menjadi apa? 4 faktorial per 2 faktorial. Iya, X2 per 2 faktorial. Nah, ini kalau di sini ditulisnya menjadi 1 plus AX pangkat 2 per 2 faktorial. Dibikin dulu jabarannya Bintang. Gitu ya. Oke, setelah ini kan dikalikan semua. Coba halaman berikutnya. Next. Dikalikan semuanya, setelah itu dilihat koefisien. Ini yang mau dilihat berapa? Berarti tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya? 6 huruf berarti ya? Iya, 6 Betul. huruf. 6 huruf ya? Lihat yang X pangkat 6 gitu ya? Iya. Nah, saya belum tahu nih hitungnya sama apa enggak dengan bintang hitung ya. Cuman langkahnya begitu ya. Jadi coba stop share dulu, Nis. Coba bintang share screen lagi.
Ya, nih. Nah, bintang kan dapatnya ini langsung X pangkat 2 per 2 faktorial, gitu ya. Betul, bintang? Betul. Nah, ini punya siapa? Punya M, punya K, punya I, apa punya T atau Punya apa? Ini M. punya Punya M. M. Nah, punya M. Lalu sebelahnya punya siapa? Punya T. T. Oke, sebelahnya lagi Punya A. punya A. A itu 3 ya. Oke, Iya. sebelahnya lagi? Ini punya huruf I, K, dan E. Ya, oke. Jadi kalau dijabarkan dulu seperti tadi akan lebih baik. Nyambung ya? Ya. Jadi ada 1 plus tadi apa tuh? Kalau yang cuma 1 kan berarti CX aja gitu ya. Nanti 1 pangkat 3 di plus. Nanti ada plusnya soalnya tadi bintang. Nanti akan beda hasilnya ada plusnya. Hasilnya beda apa enggak sih, Nis? Del? Sama, Pak. Sama ya. Jadi ditulis dulu aja bentuk asalnya bintang. Jadi baru dioperasikan seperti tadi yang dicontohkan gitu ya. Oke? Maaf Pak, kurang jelas. Ya, tadi kan dicontohkan sama Anis sama Adel. Untuk Iya. M-nya sama dengan 2, ada tulisnya 1 plus AX plus AX pangkat 2 per 2 faktorial. Gitu ya. Nah, bintang masih Ya. nulis X pangkat 2 per 2 faktorial kan? Iya Nah, kalau Pak. bisa jangan langsung ikuti langkah yang tadi. Ditulis dulu semuanya dulu, baru dioperasikan gitu ya. Ya, Oke, bisa dipahami bintang ya? bisa. Oke, cukup kalau gitu. Silakan stop share. Terima kasih bintang. Oke, berikutnya silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh. Ini siapa? Madia? Pak, Ya, boleh. Silakan. udah kelihatan belum? Sudah, silakan. Jadi buat soal yang nomor 1 itu soalnya ada berapa cara untuk menempatkan 50 koin yang sama ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian hingga tidak ada kotak yang kosong. Nah, karena cara nyelesainnya, karena tadi katanya tidak ada kotak yang kosong, maka setidaknya itu ada 1 koin dalam setiap 1 kotak gitu kan. Nah, maka bentuk fungsi pembangkitnya itu Px sama dengan X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 sampai seterusnya dipangkatkan 5. Karena kan di sini ada 5 kotak. Nah, terus sama dengan X-nya bisa kita keluarin, jadi bentuknya X dikali 1 ditambah X pangkat 2 dan seterusnya dipangkatkan 5. Karena ini perkalian, jadi 5-nya bisa kita masukin jadi X pangkat 5 dikali 1 ditambah X kuadrat dan sampai seterusnya pangkat 5. Nah, bentuk yang 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya pangkat 5 itu, kalau menurut rumus-rumus yang dikasih sama kelompoknya tadi itu sama dengan 1 per 1 min X pangkat 5. Jadi di sini sama dengan X pangkat 5 dikali 1 per 1 min X pangkat 5. Nah, bentuk ini itu bisa dijabarin jadi sama dengan X pangkat 5 sigma dari R sama dengan 0 sampai tak hingga 5 tambah R min 1 kombinasi 5 tambah R min 1 R dikali X pangkat R. Di sini X pangkat 5 bisa dikali X pangkat R, jadi X pangkat R tambah 5 sehingga sama dengan ini tadi 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi kayak gini. Nah, di sini karena tadi dibatasi 5 kotak, jadi di sini K-nya kita sama. Jadi R-nya kita sama dengan kan K-5. Berarti kan setiap kotak itu udah ada 5 koin. Jadi K-5. Jadi bentuknya sama dengan sigma K sama dari sigma dari K sama dengan 5 sampai tak hingga kombinasi K-5 tambah 4 K-5 dikali X pangkat K sama dengan sigma dari K sama dengan 5 sampai tak hingga kombinasi K-1 K-5 dikali X pangkat K.
Nah, jadi banyaknya cara untuk menempatkan 50 koin yang sama ke dalam 5 kotak berbeda, sedemikian sehingga setiap kotaknya mendapat paling sedikit itu 1 koin. Dengan koefisiennya di sini itu X pangkat 50 dalam PX, yaitu kita pakai rumus yang kita udah dapat tadi yang kombinasi Kamin 1 Kamin 5 di Min 5, jadi sama dengan 50, K-nya kan di sini koefisiennya X pangkat 50, berarti K-nya diganti jadi 50, jadi didapatnya kombinasi 50 dikurang 1, 50 dikurang 5, sama dengan kombinasi dari 49, 45, sama dengan, karena kombinasi kita pakai rumus kombinasi 49 faktorial per 45 faktorial dikali 49 dikurang 45 faktorial, sehingga kalau dicari nanti hasilnya didapetin 211.876 cara. Oke, Sudah benar? clear ya kayaknya ya. Miss, Adel? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, cukup jelas. Baik, terima kasih Madia. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Sudah adakah yang berani untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 3? Tidak ada? Ayo. Kalau nggak ada, saya kasih tambahan tugasnya nih. Udah siapin nih. Saya pernah share buku Rosen kan ya? Iya, Pak. Wah, bagus tuh. Ini ada berapa kelompok semuanya? Ada 12, Pak. 12 ya? Iya. Ya, saya punya cuma 20 soal nih. 10 soal nih. Gimana dong? Kurangin, Pak. Kurangin. Ya udah, saya kurangin deh. Tapi susah nguranginnya nih. Gimana ya? Sebentar. Tadi ada 10 ya? Ada berapa? 12 kelompok ya? 12. Iya, Pak, 12. Dikurang 1 yang baju tinggal 11 berarti ya? Iya, 11. 11. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ada nih, gampang nih. Baik. Tugas kelompok aja ini mah. Buku Rosennya nanti buka di halaman 549. Ya, tentang generating function. Ya, di situ nomor, ini halaman yang pertama aja nih. Ya, kalau kelompoknya 1,2 nggak usah. Ya, pilih nomor 3 sampai nomor 15. Ya, satu kelompok, satu nomor. Kalau yang dipilih nomor 3 sampai 12. Tapi kalau yang 3 sampai 12 sudah kepilih, berarti satu kelompok itu mengerjakan 3, 14, 15. 13, 14, 15. Misalkan begini. Ini kan dari 3. 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4, lalu 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ya. 10 kelompok mengerjakan satu nomor. Satu kelompok lagi mengerjakan 3 nomor. Ya. Nanti jawaban tiap kelompok di-share. Jadi semua kelompok punya jawaban semua soal ini. Baru di-upload di LMS. Saya ulangi, ada 10 soal yang punya anak A, B, C, dan seterusnya. Gitu ya. Ada 3 soal yang tidak punya anak. Nah, oleh karena itu, 10 kelompok pertama yang memilih nomor 3 sampai nomor 12 cukup memilih satu nomor. Nah, satu kelompok terakhir itu memilih 13, 14, 15. Langsung 3 soal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Silahkan, nih soalnya tipikalnya berulang kok. Jadi insya Allah nggak sulit. Nah, misalkan kelompok kelompok siapa? Misalnya kelompoknya Ara mengerjakan nomor 9. Nanti kelompoknya Ara nge-share ke kelompok yang lain, kelompoknya Bintang. Nanti Ara juga mendapatkan nomor 4 dari kelompok yang lain, sehingga nanti kelompoknya Ara punya lengkap nomor 3 sampai nomor 15. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Bapak, berarti nanti pas dikumpulin tugasnya satu Lengkap. orang lengkap Ti- 2 sampai Tiap 15. Iya, betul. 3 sampai 15. 3 sampai 15, ya. Betul. Tapi yang ternyata kerja bareng-bareng tuh. Punya dapat jawaban dari semua kelompok. Begitu ya? Oke? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Kalau gitu nanti ditambah dengan jawaban yang kelompok ini yang belum tadi. Mana tadi 3 sama 2 sama 3 ya? Kalau 2 sama 3 kan beda dengan soal yang ini ya. Ditambahkan. Ya? Iya, Oke? Pak. Oke, Cukup ya? cukup. Lagi clear ya? Nah, jadi ini pertemuan ke-6 ya? Betul ya? Iya, akan nampak. Nah, nggak nyangka ya sudah mau teman 7 ya, minggu depan ya. Iya. Terus besoknya udah UTS ya. Iya, Pak. Panikkan dulu semua. Per kelompok aja perwakilan dikumpulinnya kali. Bapak mau nanya, Silakan. kan tiap kelompok kan ada revisi itu kan ya, Pak ya? Itu berarti yang revisinya itu dikumpulin ulang apa gimana? Kumpulin ulang aja. Kan masih bisa upload. Saya nggak buat batas waktu upload kok. Oke, berarti dikumpul ulang ya, Pak? Iya, jadi punya datanya saya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Mana lagi wajah-wajahnya? Wajah Irsad yang baru bangun tidur. Kelihatan nih Irsad nih. Yang ke mitra netra siapa? Ais sama Madia? Enggak, Bapak Ais enggak. Oh, Ais enggak. Siapa? Madia sama siapa? Kenapa, Ke mitra netra Kak? jadinya. Saya sama Halimah sama Ina ya, Pak. Oh, sama Ara ya. Mulai kapan? Rencana minggu depan, Rabu minggu depan bakalan ke tempatnya, Pak. Oke, Rabu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau Rabu depan luring ya daging aja nggak ada yang bertiga. Ya. Baik, Pak. Oke, mana lagi yang lain? Naya, Andi. Kita foto dulu ya. Udah lama nih nggak foto kayaknya. Lihat wajah-wajah yang baru. Oh, semua ngerapin rambut, nanti muka langsung disuruh foto langsung ngerapin. Cat miring, cat mukanya cat. Kayaknya bagus nih. Kalau pekan depan saya ngabsen, terus jawaban kalian bukan hadir Pak, tapi bikin quote. Bagus tuh kayaknya. Kalau nggak pantun tuh. Bagus tuh kayaknya itu. Buat ice breaking sekali-sekali ya. Nanti siapin ya. Boleh pantun, boleh quote. Jangan Pak. Ya nggak apa-apa. Terserah saya Gracia. Ya sekarang aja. Biar Kori nggak bisa kefoto. Biarin aja. Ayo. Mana sudah semua nih? Satu halaman di saya ya. Kok satu halaman sih?
Saya berapa sih? Oh, 36. Kok 30 ya? Oke, siap? Berikan wajah yang cantik, yang ganteng, yang manis. Ke kamera dong mukanya. Nesya majuan dikit, Nesya. Nah, gitu. Grace Pasha, mana wajahmu Grace Pasha? Hanya latarnya aja. Majuan lagi, Grace. Ya, oke. Siap. 1. Mana bintang wajah ke kamera? 2, 3. Kayaknya kurang deh. Kurang lucu fotonya kayaknya nih. Saya kirim ke Korea, biar Kori ini. Tuh, saya kirim ke Korea. Nanti kita ke Korea. Kan Kori nggak ada fotonya tuh. Ya. Oke. Apa sih anak zaman sekarang begini ya? Apa-apa? Kok tahu Meita? Saya tahu Meita anak zaman sekarang. Ayo siap. Mana mukanya? Del, senyumnya mana Del? 1, 2. Tangan saya gede banget ya. Kecilin lagi ya. 1, 2, 3. Cocok ini. Ya, oke. Bentar. Kita lanjut. Maaf ya Korea. Nah, untuk minggu depan kalau daring nggak usah foto. Pas Korea lagi oke, kita nggak usah foto ya ini aja. Oke, ketemu lagi pekan depan. Silakan kerjakan tugasnya. Itu all in nanti tugasnya termasuk yang bangkit 1 karena kan rumusnya ada 16 ya. Itu udah masuk nomor 2 ya. Nah, nanti semua digunakan. Bukan semua. Bisa dijadikan rujukan untuk nomor 2-nya. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Oke, banyak pamit ya. Bapak atas ilmunya. Ya, Bapak.